Kisah tragis Vinje di Phoenix, pelacur papan atas yang mati terkapar di Kali Baru. Kisahnya sebagai berikut. Like dan subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang berarti dan mati lebih berharga lagi. Pramoedya Anantatur. Bayangan kelahiran di Batavia, ke 1893. Kota pelabuhan yang pengap, syarat debu dan aroma anyir, kanal yang menggenangi pemukiman. Di sebuah rumah tumpangan, dekat Pasar Baru, lahirlah seorang bayi perempuan. Ia separuh Eropa, separuh pribumi. Kulitnya cerah kecoklatan, matanya bulat polos, hidungnya mancung. Seakan mengejek garis batas ras, tak ada catatan siapa ayahnya, tak ada kabar siapa ibunya. Ia datang ke dunia seperti barang hilang, yang kebetulan ditemukan di pinggir jalan. Orang-orang hanya berbisik pelan, dari sejak bocah, kelak dia akan jadi gadis paling laku di Batavia. Ramalan itu bukan sekadar ramalan, itu vonis yang menunggu dijalankan. Gadis yang menjadi fenomena. Belum genap 19 tahun, nama Vinje di Phoenix sudah jati buah bibir. Dia bukan sekadar pelacur, dia legenda hidup di gang sempit rumah bordil Umar Ompong, dekat stasiun Pasar Senen. Kaum berduit antre demi satu malam bersamanya. Opsir Company, saudagar Arab, pejabat Hindia Belanda, semuanya berebut. Tarifnya tidak masuk akal, tapi harga hanya angka. Bagi lelaki yang merasa kuasa adalah hak warisan. Jika kau belum pernah menyentuh Vinje, kata mereka, kau belum pantas disebut pria. Di balik kilau kebaya sutra dan tawa pura-pura, ada jiwa kosong yang setiap malam digerogoti sepi. Vinje tahu, tak seorang pun datang karena cinta. Dia pun sudah terlalu lama berhenti mencintai dirinya sendiri. Malam yang mengubah segalanya. 17 Mei tahun 1912. Malam basah oleh hujan yang turun, seakan tak mau berhenti. Di balik dinding bambu, Rosna, teman satu rumah, terbangun oleh suara ribut. Suara isak Vinje yang bercampur makian liar. Brinkman berdiri di sana. Tubuhnya tinggi besar, matanya menyala marah. Dia bukan pelanggan biasa. Dia anggota Societe Concorde, klub paling bergengsi, paling pongah. Malam itu ia datang membawa satu tuntutan. Kau tak boleh tidur dengan lelaki lain lagi, kata Brinkman. Suara Vinje Parou pecah di dada. Lebih baik aku jati pelacur selamanya daripada jati peliharaanmu. Kata-kata itu menikam harga dirinya. Harga diri seorang Belanda yang percaya Batavia ada untuk ditaklukkan. Jeritan yang terkubur hujan. Pertengkaran berubah jati kegilaan. Rosna bersembunyi di sudut bilik, gemetar. Dari celah anyaman bambu, ia menyaksikan Brinkman merengkuh leher Vinje dengan kedua tangannya. Tak ada ragu, tak ada ampun. Vinje meronta. Matanya membelalak, bibirnya membuka, tak sempat merapal doa. Satu helaan napas terakhir, meloloskan dirinya dari siksaan yang entah sudah berapa lama mengintai. Semua terjadi cepat, terlalu cepat. Dalam sekali hentakan, Vinje padam. Sunyi mendadak, terasa lebih menusuk daripada jeritan. Mayat di Kali Baru. Asap paginya. Kali Baru jati panggung tontonan. Di pintu air, warga menemukan karung basah yang tersangkut. Begitu dibuka, bau busuk menguar. Sesosok tubuh perempuan muda, wajahnya rusak, rambutnya terurai bercampur lumpur. Sarung dan kebaya masih melekat pada jasad yang dulu dielu-elukan. Orang-orang berbisik, takut. Mungkin wanita Tionghoa yang hilang, mungkin korban santet. Tapi polisi memastikan, itu Vinje di Phoenix. Dalam sehari-hari, nama yang dulu dijunjung lelaki-lelaki bejat itu berubah jati bahan gosip murahan. Media kolonial berlomba membuat judul paling bombastis. Het Nieuws van den Dag, Surabai's Handelsblad. Semua koran menulis dengan rakus, memeras tragedi jati komoditas. Investigasi di tengah ketimpangan. Komisaris Roempol datang. Ia tahu Brinkman bukan penjahat biasa. Ia Belanda tulen kulit putih, kebal hukum. Tapi mayat Vinje terlalu bising untuk dikubur diam-diam. Umar Ompong, muncikari tua, ketakutan.
Dengan suara patah-patah, ia menyebut nama Brinkman. Tapi siapa berani menyeret bangsawan ke ruang interogasi? Benang merah makin jelas saat polisi menangkap 3 kuli, Pak Sulin dan 2 rekannya. Mereka mengaku dibayar gulden untuk membuang mayat Vinje ke sungai. Uang bau darah, uang yang tak akan pernah mereka bersihkan dari tangan. Namun di balik tembok pengadilan, kekuasaan bersiap menulis akhir cerita sesuai selera. Pengadilan yang bersejarah. Brinkman menyewa Horwet, pengacara ulung yang biasa membela orang kebal hukum. Dengan percaya diri, ia mencoba menyuap jaksa. 3.000 gulden, 2.000 lagi untuk asisten. Jumlah yang cukup untuk membeli banyak mulut bungkam. Ia tertawa saat sidang dibuka. Tawa orang yang yakin status kulit putih lebih perkasa daripada keadilan. Tawa yang menusuk hati keluarga Vinje jika saja mereka ada. Tapi saat Rosna berdiri di ruang pengadilan, seluruh ruangan terdiam. Suaranya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi ia bicara, "Tuan, saya perempuan, saya penakut." Tapi laki-laki itulah yang membunuh Vinje. Kali ini, tak ada tawa yang bisa menyelamatkan Brinkman. Akhir yang tragis seorang Brinkman. Vonis dijatuhkan bersalah, hukuman mati. Sehari-hari di sel, berubah jati siksaan. Brinkman menangis histeris. Ia tak sanggup menerima kenyataan. Seorang bangsawan harus mati demi perempuan yang seumur hidupnya hanya dipanggil pelacur. Ia lebih percaya pada kawannya di Société Concordie daripada pada hukum. Tapi tak seorang pun datang. Hari eksekusi kian mendekat, seperti kutukan yang tak bisa ditawar. Pada suatu subuh dingin, ia menggantung dirinya di balik jeruji. Mati dengan cara pengekut yang lebih memalukan dari semua dosanya. Dia mati demi kesombongannya sendiri, tulis Rosihan Anwar. Warisan yang tak pernah padam. Tragedi Vinje menelanjangi kolonial Belanda di Batavia. Semua topeng jatuh kebanggaan ras, kuasa uang, kesombongan peradaban kolonial. Surat kabar mencetak kisahnya berhari-hari. Sensasi, gosip, umpan untuk pembaca haus skandal. Tan Bun Kim menulis novelnya. Seong Kon Bae menulis versinya. Peter van Zaneveld mengabadikannya. Pramoedia menyelipkan jejaknya ke dalam rumah kaca. Dan entah berapa banyak Vinje lain yang mati tanpa nama, yang ceritanya tak pernah dibukukan. Penutup, 100 tahun lebih berlalu. Tapi nama Vinje di Phoenix tak pernah benar-benar padam. Ia jati pengingat getir bahwa keadilan hanya mungkin ada kalau ada orang yang cukup berani untuk bersuara. Di tanah ini selalu akan lahir Vinje-Vinje baru, perempuan yang dicaci, perempuan yang dijual, dan barangkali hanya saat mereka mati, dunia baru berpura-pura peduli. Hidup yang berarti dan mati lebih berharga lagi. Sumber referensi pertama Rosihan Anwar, Sejarah Kecil Petit Histoire Indonesia ke-2004. Kedua Ahmad Sunjayadi, Bukan Tabu di Nusantara ke-2018. Ketiga Wikipedia, Jurnalisme Kuning. Keempat Peter van Zaneveld, Die Moord op Vinje de Phoenix. Kelima Tan Bun Kim, Vinje de Phoenix ke-1915. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.